Perkenalkan, nama saya Renaldi Kristianus Pasaribu, NPM 2001-2010-2005. Nah, sekarang saya akan memberikan cara untuk membuat laporan penjualan menggunakan aplikasi Odoo. Nah, jadi data yang akan saya gunakan yaitu sebagai contoh yaitu data dari UMKM yang telah saya kunjungi. Nah, sebelum kita memulai pembuatan laporan jurnalnya, laporan penjualannya, nah kita harus memiliki tentu saja yaitu akun Odoo. Nah, sebelum memulai mungkin kita bisa membuka odoo.com dan mendaftarkan akun kita seperti nama dan juga usaha bisnis atau UMKM yang sedang kita jalankan. Nah, setelah kita daftarkan, maka bagian pertama yang akan terlihat adalah seperti ini. Nah, kita akan memulai untuk membuat laporan penjualan. Pertama-tama kita tekan modul accounting. Nah, selanjutnya itu kita tekan configuration dan chart of account. Nah, mungkin kita dapat mengelompokkannya by group, account type. Nah, yang kita perlukan di sini adalah fixed asset, current asset, dan expense. Nah, untuk fixed asetnya ini mungkin seperti ini. Nah, selanjutnya yaitu expense-nya adalah seperti ini, dan current assetnya. Nah, di sini kita silahkan untuk membuat akun jurnal yang sesuai dengan yang Anda inginkan. Seperti saya membuat current asset, fixed asset seperti tempat dan peralatan masak dapur. Nah, setelah kita membuat akun jurnal, kita akan membuat produk kita sendiri, yaitu silakan tekan bagian ini yaitu customer dan produk. Di sini saya sudah buat beberapa produk-produk yang saya daftarkan, seperti es teh, Indomie kuah, Indomie goreng, dan kopi. Nah, jika Anda ingin membuat produk, tekan create. Pada bagian ini silahkan buat produk yang Anda ingin buat. Misal pada UMKM saya itu saya ingin membuat white coffee. Nah, silahkan checklist hanya di bagian can be sold. Nah, silahkan ketik harganya. Contoh saya buat di sini adalah harganya Rp5.000 tanpa pajak, karena UMKM saya ini tidak memakai pajak. Setelah itu tekan bagian create. Nah, tekan produk, maka produk yang Anda buat tadi akan terdaftar di sini. Nah, setelah itu ulangilah hal tersebut untuk membuat produk-produk lain seperti produk-produk yang telah saya buat ini yang dijual oleh UMKM tersebut. Nah, selanjutnya kita akan bagaimana cara untuk membuat invoice. Nah, tekan customer dan invoice. Di sini akan terlihat beberapa contoh yang saya telah buat, seperti yang telah membeli produk saya. Nah, untuk
untuk membuat daftar ini silahkan ketik create. Nah, pada bagian customer silahkan buat siapa yang akan membeli produk Anda. Contoh saya buat namanya adalah Solid. Nah, tekan create and edit. Setelah itu tekan individual karena Solid itu bukan sebuah perusahaan. Nah, setelah itu tekan save and close. Nah, selanjutnya tambahkan tanggal pembelian oleh Solid. Misal saya buat tanggal pembelian yang dilakukan yaitu tanggal 12 bulan 12 dan pembayarannya langsung yaitu tanggal 12 bulan 12. Nah, yang dibeli oleh Solid pada hari itu misal saya buat Indomie goreng yaitu 1 buah. Nah, kita hapus bagian pajaknya ini agar Solid tidak terkena pajak. Yang mungkin kita bisa tambahkan jika ada produk yang dibeli lagi oleh orang tersebut. Contoh, nah di bagian sini kita bisa buat bagian nutrisari atau susu dingin. Nah, mungkin susu dingin. Nah, jumlah yang dibeli mungkin adalah 2. Nah, kita bisa hapus pajaknya. Nah, setelah itu akan terlihat total pembelian dari Solid tersebut. Nah, setelah itu kita tekan confirm. Nah, untuk selanjutnya itu pembayarannya kita bisa tekan register payment. Nah, pada bagian ini Solid akan membayar melalui bank atau cash. Mungkin kita bisa pilih salah satu yaitu bank, yaitu melalui transfer. Dan kita tekan create payment. Nah, pada bagian ini akan terlihat paid, maka Solid sudah membayar pesanan tersebut. Nah, mungkin kita bisa kembali ke menu invoice, maka sudah terlihat Solid membeli produk dan sudah terbayar. Nah, hal itu bisa Anda ulangi pembeli selanjutnya. Misal pembeli selanjutnya itu membeli produk lain seperti Indomie atau lain-lain dengan menggunakan cara yang telah saya sebutkan tadi. Nah, untuk selanjutnya yaitu bagian pengeluaran. Mungkin kita bisa menekan bagian vendor dan bills. Pengeluaran ini yaitu pengeluaran apa saja yang dikeluarkan oleh UMKM kita atau bisnis yang kita jalankan. Nah, silahkan tekan. Nah, untuk caranya yaitu tekan create. Nah, mungkin kita bisa mengisi vendorsnya ini yaitu dari siapa kita membeli. Misal contoh bahan baku. Nah, mungkin kita ingin membeli Indomie, maka kita bisa membelinya dari Alfamart. Nah, kita tekan create dan edit. Nah, Alfamart itu sebuah tempat, maka kita tekan save and close. Nah, kita bisa menekan tanggal pembelian yang kita lakukan. Nah, karena biasanya UMKM yang saya kunjungi ini melakukan pembelian di awal bulan, maka saya bisa contoh menekan tanggal 2. Nah, untuk barang yang saya beli contohnya yaitu Indomie, maka kita bisa memilih produknya yaitu Indomie saja. Nah,
Di sini kita akan membeli satu dus, dan untuk harganya mungkin kita bisa buat 200.000 sesuai dengan pengeluaran. Nah, untuk bagian pajaknya bisa kita hapus agar karena membeli barang tersebut tidak terkena pajak. Nah, setelah data-data yang kita buat telah terdaftar, kita bisa tekan confirm dan meng-ACC pembelian kita, itu mungkin melalui transfer atau cash. Mungkin di sini saya akan membayar cash. Silahkan kita tekan bagian create payment. Nah, di sini akan terdaftar dengan paid. Nah, kita bisa kembali ke bagian bills. Nah, di sini akan terlihat barang apa saja yang sudah kita beli atau pengeluaran apa saja yang telah kita keluarkan, seperti bagian Alfamart atau penjual bahan dapur. Nah, mungkin kita bisa tambahkan dengan yang lain-lainnya dengan mengulangi cara tersebut. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu bagian laporan. Nah, kita bisa menekan bagian reporting. Di sini akan terlihat neraca dan laba atau rugi. Nah, di sini kita akan menekan bagian neraca. Nah, terlihat di sini bagaimana neraca. Akan tetapi karena saya belum melengkapi bagian data-datanya, maka terlihat minus. Akan tetapi setelah saya melengkapi data-data yang ada, mungkin akan lebih lengkap lagi. Nah, selanjutnya itu laba rugi. Nah, di sini saya masih terlihat rugi karena saya belum memasukkan semua income atau pemasukan yang ada. Nah, di sini income terlihat bagaimana tadi 39.000 pendapatan yang saya telah dapatkan selama penjualan. Akan tapi itu belum terdaftar semua selama 2 bulan. Nah, di sini juga akan terlihat bagaimana balance-nya, dan saya masih rugi. Nah, begitulah cara untuk membuat laporan penjualan dengan menggunakan aplikasi Odoo. Nah, aplikasi Odoo sangat bagus untuk membuat laporan penjualan dan tidak susah. Nah, sekian dari saya ucapkan terima kasih.